Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai tentang tindak pidana teknologi informasi atau biasa yang disebut dengan cybercrime. Sebelum membacakan tentang materinya, saya akan membacakan terlebih dahulu nama anggota kelompoknya. Materi disusun oleh kelompok 4 yang terdiri dari Siti Aisyah NIM 25, Tari Saruli NIM 30, Ahmad Rizal Darujat NIM 31, Rianti Wali NIM 37, Krisna Aji NIM 38, Pak Israma NIM 59, Laila NIM 58, Prakatama Gamas NIM 70, Seftia Rayu NIM 72, dan Muhammad Syaifullah NIM 88. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rianti. Oke, makasih. Apa itu cybercrime? Cybercrime atau kejahatan di dunia maya adalah jenis kejahatan yang dilakukan melalui komputer dan jaringan. Komputer sendiri merupakan alat utama untuk melakukan ini, tetapi seringkali komputer dijadikan sebagai target untuk kejahatan ini. Biasanya cybercrime membahayakan seseorang karena pencurian data hingga keuangan. Nah, cybercrime dalam arti sempit, setiap perilaku ilegal yang ditunjukkan dengan sengaja pada operasi elektronik yang menargetkan sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh sistem komputer tersebut, atau singkatnya, tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan teknologi yang canggih. Cybercrime dalam arti luas, computer-related crime atau kejahatan yang berkaitan dengan komputer. Setiap perilaku ilegal yang dilakukan dengan maksud atau berhubungan dengan sistem komputer atau jaringan, atau singkatnya tindak pidana apa saja yang dilakukan dengan memakai komputer, hardware, dan software. Sebagai sarana atau alat, komputer sebagai objek baik untuk memperoleh keuntungan atau tidak dengan merugikan pihak lain. Jenis-jenis cybercrime. 1. Peretasan. Peretasan adalah tindakan yang dilakukan oleh penyusup dengan mengakses sistem komputer tanpa izin. Biasanya peretas memiliki kemampuan atau pemahaman yang baik dengan komputer. Namun hal ini sering disalahgunakan untuk melakukan aksi kejahatan. 2. Hacking. Hacking adalah tindakan berbahaya yang seringkali dilakukan oleh para programmer profesional untuk mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan. Carding. Carding adalah istilah yang kerap digunakan untuk menyebut penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain. Biasanya, para pelaku carding akan menggunakan akses kartu kredit milik orang lain untuk membeli barang belanjaan secara online. 4. Phishing. Phishing adalah kejahatan dunia maya dengan cara panggilan informasi rahasia seperti nomor kartu kredit dan melihat kata sandi nama pengguna sebuah akun. 5. Defacing. Salah satu tindak kejahatan dunia maya yang masih tergolong ringan adalah defacing. Umumnya jenis cybercrime satu ini menyasar website-website non-profit seperti situs sekolah, universitas, atau pemerintah. Oke, selanjutnya yaitu dasar hukum. Pertama, UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 atau UU ITE. Yang kedua, UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, hukum material tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yaitu distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal yang terdiri dari kesusilaan, pasal 27 ayat 1 UU ITE. Yang kedua, perjudian, pasal 27 ayat 2 UU ITE. Penghinaan atau pencemaran nama baik, pasal 27 ayat 3 UU ITE. Pemerasan atau pengancaman, pasal 27 ayat 4 UU ITE. Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen,
Pasal 28 ayat 1 UU ITE menimbulkan rasa kebencian berdasarkan sara. Pasal 28 ayat 2 UU ITE mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Pasal 29 UU ITE. Selanjutnya, cara mudah agar terhindar dari cybercrime. Yang pertama, jangan menggunakan kata sandi yang sama. Kata sandi yang sama akan sangat mudah dilacak hacker. Hal ini akan menyebabkan efek domino di mana ketika suatu media sosial kita bisa dihack, semua media sosial kita menjadi kena imbasnya. Dalam penggunaan media sosial, buatlah kata sandi yang berbeda di setiap akunnya. Jika khawatir suatu saat akan lupa dan sulit menghafalnya, bisa menyimpan di catatan pribadi kita yang tidak terhubung dengan internet. Yang kedua, hati-hati dalam membuka sebuah link. Ada berbagai tautan yang berisi link yang jika dilihat sepintas terlihat sebagai link dengan kredibilitas dan tentunya meyakinkan untuk diklik. Akan tetapi, link tersebut tentu bukan link yang benar. Tips untuk menghindarinya, pertama, kita bisa memakai instrumen khusus yang ada di browser untuk mendeteksi link bahaya. Yang kedua, pastikan tidak sembarangan mengeklik sebuah log, lihat dan amati dengan teliti yang tercantum supaya tidak merugikan bagi kita. Yang ketiga, hati-hati dengan pengintip. Belakangan ini sering terjadi kasus skimming melalui ATM. Kejadian ini meski menjadi penanda bagi kita untuk meningkatkan kewaspadaan ketika bertransaksi ATM. Jangan sampai ketika kita bertransaksi di ATM, ada orang yang sengaja mengintip di belakang bahu kita, maka dari itu kita harus terus waspada. Agar terhindar dari kejahatan tersebut, kita bisa melakukan upaya special screen supaya tidak ada orang lain yang mengetahui data kita. Pastikan untuk terus meningkatkan sikap hati-hati ketika melakukan akses data pribadi di ruang publik. Yang keempat, gunakan aturan 321. Membuat cadangan data merupakan langkah yang harus dilakukan agar kita bisa terhindar dari serangan cybercrime. Aturan 321 bisa digunakan untuk membuat cadangan data yang dirasa penting. Pertama, setidaknya kita mempunyai berbagai salinan data, minimal 3 salinan data, semisal 1 data asli dan 2 data copy yang disimpan dan diamankan di media penyimpanan lain. Kedua, gunakanlah tempat media penyimpanan yang berbeda dari salinan data awal dan data asli. Contohnya, data disimpan di hard disk dan di cloud service atau Google Drive. Selanjutnya, karakteristik cybercrime. Dalam perkembangannya, kejahatan konvensional cybercrime dikenal dengan yang pertama kejahatan kerah biru. Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan atau tidak kriminal yang dilakukan secara konvensional, misal perampokan, pencurian, dan lain-lain. Para pelaku kejahatan jenis ini biasanya digambarkan memiliki stereotip tertentu, misalnya dari kelas sosial bawah, kurang terdidik, dan lain-lain. Yang kedua, kejahatan kerah putih. Kejahatan ini terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, malapraktek, dan kejahatan individu. Pelaku biasanya berkebalikan dari blue collar. Mereka memiliki penghasilan tinggi, berpendidikan, memegang jabatan-jabatan tertentu di masyarakat. Cybercrime memiliki karakteristik unik, yaitu yang pertama, ruang lingkup kejahatan. Sesuai sifat global internet, ruang lingkup kejahatan ini juga bersifat global. Cybercrime seringkali dilakukan secara transnasional, melintasi batas negara, sehingga sulit dipastikan yurisdiksi hukum negara yang berlaku sehingga terhadap pelaku. Karakteristik internet di mana orang dapat berlalu lalang tanpa identitas atau anonimus memungkinkan terjadinya berbagai aktivitas jahat yang tak tersentuh hukum. Yang kedua, sifat kejahatan bersifat non-violence atau tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Jika kejahatan konvensional seringkali menimbulkan kekacauan, maka kejahatan di internet bersifat sebaliknya. Yang keempat, modus kejahatan. Keunikan kejahatan ini adalah menggunakan teknologi informasi dalam modus operandi. Itulah sebabnya mengapa modus operandi dalam dunia cybercrime
tersebut sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak menguasai pengetahuan tentang komputer, teknik programan, dan seluk-beluk dunia cyber. Yang kelima, jenis kerugian yang ditimbulkan dapat bersifat material, non-material seperti waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, bahkan rahasiaan informasi. Problem and solution. Problem penyerahan terhadap jaringan internet KPU. Jaringan internet di Pusat Tabulasi Nasional Komisi Pemilihan Umum sempat down, terganggu di beberapa kali. KPU mengandung kepolisian untuk mengatasi hal tersebut. Cybercrime kepolisian juga sudah membantu. Dominan kerjasamanya antara KPU dengan kepolisian, kata ketua tim teknologi informasi KPU Husni Fahmi di kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat 15 April 2009. Menurut Husni, ini tim kepolisian pun sudah mendatangi Pusat Tabulasi Nasional KPU di Hotel Borobudur Jakarta Pusat. Mereka akan mengusut adanya dugaan kriminal dalam kasus kejahatan dunia maya dengan cara meretas. Kamu sudah melaporkan semuanya ke KPU. Cybercrime sudah datang, ujarnya. Sebelum Husni menyebut sejak 3 hari dibuka. Pusat tabulasi berkali-kali diserang oleh peretas. Sejak hari lalu dimulainya perhitungan tabulasi. Sampai hari ini, kalau dihitung-hitung sudah lebih dari 20 serangan. Kata Husni Minggu 12/4. Seluruh penyerangan itu sekarang, kata Husni, sudah diblokir alamat IP-nya oleh PT Telkom. Tim KPU bisa mengatasi serangan karena harus belajar dari pengalaman 2004 lalu. Memang sempat ada yang ingin mengubah tampilan halaman tabulasi nasional hasil pemungutan suara milik KPU, tetapi segera kami antisipasi. Solution. Beberapa cara untuk menanggulangi dari kasus. 1. Kriptografi. Seni menyandikan data. Data yang dikirimkan disandikan terlebih dahulu sebelum dikirim melalui internet. Di komputer tujuan data dikembalikan ke bentuk aslinya sehingga dapat dibaca dan dimengerti oleh penerima. Hal ini dilakukan supaya pihak-pihak penyerang tidak dapat mengerti isi data yang dikirim. Kedua, internet firewall untuk mencegah akses dari pihak luar ke sistem internal. Firewall dapat bekerja dengan dua cara, yaitu menggunakan filter dan proxy. Firewall filter menyerang komunikasi agar terjadi seperlunya saja. Hanya aplikasi tertentu saja yang bisa lewat dan hanya komputer dengan identitas tertentu saja yang bisa berhubungan. Firewall proxy berarti mengizinkan pemakai dalam untuk mengakses internet seluas-luasnya, tetapi dari luar hanya dapat mengakses satu komputer tertentu saja. 3. Menutup servis yang tidak digunakan. Adanya sistem pemantau serangan yang digunakan untuk mengetahui adanya tamu atau seseorang yang tak diundang, intruder, atau hanya serangan attack. 4. Melakukan backup secara rutin. 5. Adanya pemantau integritas sistem, misalnya pada sistem unik adalah program Tripwire. Program ini dapat digunakan untuk memantau adanya perubahan pada berkas. Ke-6, perlu adanya cyberlaw. Cybercrime belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan atau undang-undang yang ada. Penting adanya perangkat hukum khusus pengingat karakter dari cybercrime ini, berbeda dari kejahatan konvensional. Ketujuh, perlunya dukungan lembaga khusus. Lembaga ini diperlukan untuk memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan cybercrime.
Baik, terima kasih atas penjelasan dari beberapa teman-teman tadi mengenai materi tentang tindak pidana teknologi informasi atau cybercrime. Untuk materinya sudah selesai, untuk pertanyaannya kemungkinan akan diajukan saat perkuliahan besok offline. Untuk kalimat penutup mengenai cybercrime, yaitu tetap berhati-hatilah dalam menggunakan internet karena kita terhubung dengan berbagai orang di seluruh dunia dikarenakan siapapun dapat menjadi korban cybercrime. Jadi tetap untuk berhati-hati dan jangan sembarangan dalam mengupload data pribadi Anda ke internet. Terima kasih atas penjelasan dari teman-teman. Semoga penjelasannya bisa dipahami oleh teman-teman yang lain. Apabila ada salah kata maupun kalimat dari materi yang sudah dijelaskan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I'll go if not in